Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, admin ingin kembali berbagi info terbaru seputar P3K teman-teman ya. Tepatnya mengenai berkas yang harus teman-teman persiapkan ketika ingin ikut seleksi P3K. Karena ada beberapa teman yang bertanya, bagaimana jika saya tidak memiliki NUPTK? Apakah saya bisa ikut seleksi P3K? Ada juga yang bertanya, bagaimana jika saya tidak memiliki ijazah yang tidak linear dengan mata pelajaran yang saya ampuh? Apakah saya juga bisa ikut seleksi P3K? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, silahkan simak terus video ini hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Berkas yang perlu disiapkan untuk seleksi guru P3K. Berkasnya apa saja? Menurut saya lumayan banyak teman-teman ya, lumayan banyak, dan datanya juga lumayan banyak. Tapi sebelum saya melanjutkan lebih jauh lagi, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di pojok bawah. Jangan lupa aktifkan loncengnya dan share ke teman-teman yang seprofesi dan seperjuangan. Dan jika teman-teman sudah mendapatkan berita ini, silahkan abaikan atau share ke teman-teman yang lain. Tapi jika teman-teman baru dapat infonya, silahkan simak terus hingga selesai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengungkapkan sejumlah tahapan dan berkas yang perlu dipersiapkan untuk mendaftarkan diri ikut seleksi 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi apa saja berkasnya? Ini dia. Diketahui pendaftaran seleksi guru P3K bakal dibuka mulai Mei 2021. Ini mulai Mei sudah dibuka teman-teman ya. Sementara seleksinya digelar sebanyak 3 kali, dimulai di bulan Agustus. Jadi waktunya itu cukup banyak teman-teman ya, dari pendaftaran sampai seleksi. Karena pendaftaran itu di bulan Mei, sedangkan seleksinya di bulan Agustus. Jadi kurang lebih 3 bulan waktu yang diberikan oleh Kemendikbud atau PPK untuk kita menyiapkan berkas-berkasnya. Nah, di sini dikatakan ada seleksi administrasi. Jadi selain daripada tes tertulis, juga ada seleksi administrasinya teman-teman ya. Pendaftaran seleksi P3K untuk mengecek berkas-berkas yang perlu, yaitu linearitas dan keterkaitan dengan ijazah. Nah, ini linearitas dan keterkaitan dengan ijazah. Artinya ijazah itu harus linear dengan apa yang kita ajarkan, mata pelajaran yang kita ajarkan. Linearitas dan keterkaitan dengan ijazah. Ini kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Sahril teman-teman. Mengutip paparan yang disampaikan Iwan, calon peserta harus menyiapkan sejumlah berkas yang akan disertakan dalam proses pendaftaran dan seleksi administrasi. Berkas tersebut meliputi data diri berupa nomor induk kependudukan. Nah, nik harus diperhatikan teman-teman ya, niknya yang ada di Siaga, Dapodik maupun di Simpatika. Terus nomor registrasi K2. Nah, ini buat teman-teman yang K2, nomor registrasinya. Dan nomor sertifikat pendidik. Nomor sertifikat pendidiknya yang ada di sertifikat dengan yang ada di Dapodik, Simpatika maupun di Siaganya, dilihat nomornya apakah sama atau beda. Terus nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK bagi guru honorer yang punya. Karena tidak semua guru itu punya NUPTK teman-teman ya, terutama teman-teman yang hanya lulus PPG ya, yang bisa juga mendaftar, yang punya sertifikat pendidik. Mereka itu tidak punya NUPTK bagi guru tersebut yang tidak mengabdi. Kemudian calon peserta harus menyertakan KTP, surat lamaran,
dan pernyataan tanggung jawab mutlak. Dari berkas-berkas itu, Kemendikbud akan memastikan mata pelajaran yang dilamar sesuai dengan sertifikat pendidik atau latar belakang pendidikan calon peserta. Nah, ini teman-teman ya, sertifikat pendidik itu harus sama dengan ijazahnya. Misalnya sertifikat pendidiknya itu masalah sertifikat keguruan, ya maka ijazahnya harus dicek juga apakah ijazahnya memang keguruan juga gitu. Misalnya ini cuma contoh teman-teman ya. Dan latar belakang pendidikan calon peserta. Nah, latar belakang pendidikannya, jika pendidikannya misalnya matematika, apakah mata pelajaran yang diampu di sekolah tersebut apakah juga matematika. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dimengerti apa yang saya sampaikan. Pemeriksaan kesesuaian itu dilakukan dengan sistem dari data yang sudah terdaftar di data pokok pendidikan bagi guru honorer ya. Bagi guru honorer teman-teman ya. Sementara latar belakang pendidikan dilihat dari data mahasiswa terkait ijazah dan jurusannya. Nah, saya ulangi. Latar belakang pendidikan dilihat dari data mahasiswa terkait ijazah dan jurusannya. Jika lulus seleksi administrasi, peserta harus mengikuti 3 tahapan seleksi yang terdiri dari penilaian kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara yang dijawab tertulis. Nah, ini untuk kompetensi teknis ada perbedaan dengan teman-teman yang usianya 40 tahun lebih dan yang memiliki sertifikat, karena mereka akan mendapatkan nilai penuh buat yang punya sertifikat, sedangkan yang usia 40 tahun itu akan mendapatkan 15% dari nilai passing grade yang tersedia. Peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi hingga 3 kali. Jadi jika tidak lolos pada seleksi di bulan Agustus, peserta bisa mengulang di bulan Oktober dan Desember. Tapi saya berharap semoga pada tahap awal atau di bulan Agustus semua yang mendaftar lulus. Amin. Hasil seleksi akan dinilai dan diurutkan berdasarkan nilai yang paling besar hingga kecil oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi nanti diurut teman-teman ya, mulai dari peserta yang nilainya tinggi hingga terendah. Itu akan diurut. Berapa nilai passing grade-nya, admin juga belum tahu berapa sebenarnya nilainya. Tapi jika ada teman-teman di sini yang lagi nonton dan sudah tahu nilai passing grade-nya, silahkan ketik atau tulis di kolom komentar yang ada di channel ini agar teman-teman lain juga lihat atau mengetahuinya. Pemerintah daerah lalu bakal mengumumkan peserta yang lulus dan penempatan sekolah. Jadi yang lulus langsung diumumkan serta sekolah tempat mereka akan mengabdi. Pemberian surat keputusan atau SK pengangkatan dan kontraknya juga akan ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Seleksi bisa dilakukan oleh semua guru honorer kedua atau individu yang telah memiliki sertifikat pendidik. Ini untuk teman-teman yang tidak mengajar tapi memiliki sertifikat pendidik ya. Bagi guru yang tidak kedapatan formasi di wilayahnya, bisa mendaftar pada formasi di daerah lain. Nah, ini kabar gembiranya juga bahwa teman-teman bisa mendaftar di daerah yang lain jika memang di daerah teman-teman itu tidak ada formasi untuk jurusannya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan melalui video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pantau terus channel ini karena channel ini akan terus berbagi info terbaru seputar P3K dan pasti nantinya juga akan berbagi info seputar CPNS teman-teman ya, maupun contoh soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.